Suami orang kaya sedang makan. Di belakangnya, ada dua orang perampok, si kurus dan si gemuk, sedang berantem dengan lampu sensor. Berdiri, lampu menyala. Merangkak, lampu masih menyala. Tanpa basa-basi lagi, dengan cara lain, si gemuk pergi ke depan pintu dan membunyikan bel untuk mengalih perhatian suami itu. Si kurus mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk. Dia bersenjata lengkap. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu SMS si gemuk. Dengan santai dia bertanya, "Kamu sudah masuk?" Si kurus pun membalasnya dengan sebuah yes. Dia memeriksa situasi sekitar dan mulai maju dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Masih si gemuk. "Telepon sudah kamu silen?" Si kurus pun sedikit emosi dan menekan tombol dengan keras. Dia balas, "Tidak." Kemudian dia terus maju. Saat dia mau beraksi, teleponnya berdering lagi. Masih si gemuk. Dia mengajarin cara setting silen. Si kurus emosi hingga ingin membunuhnya. Dia langsung ke depan rumah. Mereka kembali lagi ke dalam rumah. Suami itu malah menghilang. Mereka mengikuti baunya, datang ke toilet. Kemudian mereka mencium lagi, buang air besar. Sudah ada kesempatan. Sasaran mereka kali ini adalah lukisan mahal di dinding. Si kurus mengambilnya. Si gemuk menjaga pintu. Saat itu juga, datang seekor anjing dan terus mengonggong si gemuk. Takut menarik perhatian orang, si gemuk mulai mendorong anjing itu. Dia mengambil roti di meja untuk menariknya keluar. Si gemuk terus memanggil, tapi si anjing hanya diam melihat ke arahnya. Hasilnya, anjing kecilnya tidak bergerak, malah menarik perhatian anjing besar. Kali ini di dalam villa, semakin ramai. Si kurus pun harus turun tangan. Dia baru saja mengirim anjing besar keluar. Kemudian si gemuk juga turun tangan. Saat si kurus sedang mengambil lukisan, saat itu juga, istri orang kaya keluar dari kamar. Si kurus segera bersembunyi. Dia mengambil batu kecil untuk memberitahu si gemuk. Tapi si gemuk terlalu santai. Dia tidak menyadarinya. Ketika dia menyadarinya, dia pun emosi. "Siapa suruh kamu lemparin saya? Kalau ada hal bilang saja." Saat dia melihat wanita di sofa, mereka segera bersembunyi di belakang sofa. Di sisi lain, kedua orang kaya itu bertengkar karena remote TV. Dari sofa bertengkar hingga ke kolam renang. Manfaatkan waktu pertengkaran kedua orang, kedua pencuri segera beraksi. Akhirnya mereka mendapatkan lukisan itu dan juga membuat lukisan pengganti dengan kertas tisu. Tapi saat mereka ingin kabur, lukisan diinjak oleh seseorang. Itu istri orang kaya. Kebetulan pengasuh mengambil lukisan itu. Si gemuk pun mengejarnya, tapi dia diketahui pengasuh itu. Pengasuh itu ingin lari. Kebetulan diketahui si kurus. Si kurus membius pengasuh itu dan menemukan lukisan itu. Tapi lukisan itu naik ke lantai 2. Diambil oleh istri orang kaya yang ingin melarikan diri dari rumah dan dikemas ke dalam tas dan juga dikunci. Si kurus pun mulai emosi. Untungnya istri itu sedang mandi. Saat dia buka baju, kesempatan lagi. Si kurus mencoba mengambil kunci, tapi dia melihat sekedip mata, membuat dia terkejut. Rupanya istri itu adalah cowok. Kali ini dia sudah tidak mengambil kunci itu. Dia langsung membawa tasnya. Saat si istri itu habis mandi, mendengar suami memanggilnya, istri pun turun ke bawah. Keduanya bermesraan. Ketika memasuki suasana lebih hangat, suami langsung mengeluarkan pistol. Kedua pencuri itu pun terkejut. Mereka tidak menduga pria itu lumayan sadis. Mereka terdiam di tengah tangga. Suasana menjadi buruk. Kemudian, bel pintu berdering. Kedua pencuri segera bersembunyi. Di luar pintu adalah seorang pria tuli, menawarkan jasa pembersihan. Kebetulan, suami menyembunyikan istrinya. Saat pria bisu akan membersihkan ruangan, tiba-tiba dia melihat bagasi yang tergantung di luar jendela. Saat dia menunjukkan itu, suami balik ke belakang, tapi tidak menemukan apapun. Kemudian dia memeriksa keluar, hanya melihat bagasi yang tergantung di atas. Tanpa sengaja, suami itu pun terbunuh. Kedua pencuri segera turun ke bawah. Bagasi itu pun rusak karena jatuh saat mereka mau beraksi. Rupanya pria bisu itu juga datang untuk mencuri lukisan. Dia mengambil kertas tisu di dinding dan pergi. Dan lukisan asli
tenggelam di kolam renang. Setelah menonton ini, kolam renangnya di mana? Saya akan pergi mencarinya sekarang. Masih sempat tidak?